Selamat pagi, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat Pagi. ibadah. Pagi. Seminggu kita ketemu, saatnya kita berjumpa kembali untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengar sabda Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
sisaku di hidupku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun dengan limpahnya atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Memberkati menolong setiap jemaat yang hadir, memberikan kesembuhan dan penghiburan kekuatan pada setiap anak-anak yang datang dengan membutuhkan semua pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sukacita sorga, berkat ilahi turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami mohon doa, berkat atas ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Pada pagi hari kita percaya bahwa Yesus yang telah menebus dosa kita. Bahkan masa lalu kita telah dibasuhnya oleh darah Yesus. Kita katakan mungkin masa lalu kita dibasuh darah. Haleluya. Maka kita berdua dengan katakan pujian kita. Kamu sorak-sorak bagi Allah kita. Masa laluku. Amin. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua dosaku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. oh. Masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua dadaku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh. Amin. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau bersorak Tuhan. Kita angkatkan tangan kita di atas. Nanti kita rap saja ya. Ku berlari ya. Yes. 1, 2, 3. Lari
menuju harapan di depanku. Semangat lagi. Ku Haleluya. lupakan Amin. semua yang di belakang. Haleluya. Ku mengalah kepada apa yang di depanku. Ku menuju Sekali lagi katakan, ku berlari. Haleluya. ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengalah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Oh, oh, oh. Haleluya. Silakan duduk sebelah kita Tuhan Yesus. Ya, Kerajaan surga Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Engkau berikanlah tangan-tangan yang memberi ya Bapa, supaya berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati ya Bapa, yang pengedar kantong kolektor, Kau berkati dalam kehidupannya, Kau berkati dalam kesehariannya, pelayanannya ya Bapa, serta berikanlah kesehatan yang berlebih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami siap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus. Haleluya Yesus. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Dari sampai tujuh. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Mari kita bangkit kekal. bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu Kami teriak. terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
berkat untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Pasti mukjizatmu terjadi. Di situ pasti mukjizatmu terjadi. Di situ pasti mukjizatmu terjadi. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Kita percaya mukjizat Tuhan terjadi sampai saat Yes, amin. Haleluya, kita akan siapkan untuk benar Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita pernah kuragukan pertolongan Tuhan pada kita semua. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, apapun yang terjadi, kita serahkan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan Kasih-Mu Tuhan lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami Haleluya. percaya Tuhan kepadamu. Kami Engkau yang bertindak atas kami semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bertindak. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Kami percaya saudara dan saya diselamatkan. Bahkan dia mengatakan kita disembuhkan, diselamatkan. Apapun yang terjadi, kita percaya dia terus berpegang kepada Allah Bapa di surga dan kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita yang Haleluya, satu-satunya. yes. Katakan pada hari ini, Kau
berfirman dan selamatkan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan Tiada yang selamatkanku. mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami berkumpul, kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau. Sebab kami tahu hanya nama Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali dengan suasana yang sukacita. Dan ketika kami memuji-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, roh-Mu, kuasa-Mu bersama kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Sungguh Bapa, Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau Bapak Gembala dengan tim bisa berkumpul pagi hari ini. Kami percaya semua itu karena Engkau mengasihinya. Kami percaya karena rencana-Mu yang abadi. Karena rencana-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, puji-pujian yang kami naikkan. Puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami merasakan Tuhan ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memuji-Mu, ada kekuatan baru dalam hidup kami. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, berkati para pelayan-Mu pagi hari ini. Semuanya Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa. Sehingga kehidupan mereka semakin memuliakan nama-Mu. Dan kami pun yang dilayani semakin meninggikan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami percaya hamba-Mu telah Kau persiapkan. Kami percaya ketika suara-Mu kami dengar, ada mujizat terjadi. Ketika suara-Mu kami dengar, ada perubahan yang luar biasa di tempat ini. Ketika suara-Mu kami dengar, kami merasakan yang indah dan bersukacita bersama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa. Ini sembahyang kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Kristus dan yang dikasihi Kristus. Juga yang saya yakin mengasihi saya dan yang saya kasihi. Amin. Ya, pada hari ini kita akan
belajar atau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi pada pagi hari ini bagaimana kita melihat Yesus mempersiapkan orang Yahudi untuk menyambut Paskah dan terutama menunjukkan, menyatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan sebagai korban Paskah. Marilah kita bersama-sama membaca dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Dengan kasih saya mengundang sekali lagi jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca ayat ini secara bergantian atau secara responsoria. Di ayat yang ke-22 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan mulai di ayat yang ke-13. Judul perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Dan karena bersama-sama, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu bahwa akan. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, bait suci atau bait Allah merupakan tempat yang sakral bagi orang Yahudi atau menjadi simbol atau kebanggaan bagi umat Israel sebagai umat Allah. Saudara-saudara, tidak ada tempat ibadah atau rumah ibadah, agama atau kepercayaan apapun sepanjang yang saya ketahui dalam sejarah di mana semua spesifikasi dari bait Allah atau tempat ibadah itu ditentukan oleh Allah sendiri. Apa saja ukurannya, bahannya, itu ditentukan oleh Allah sendiri. Berapa panjang, lebarnya, tingginya, lalu bahannya berapa beratnya, apa jenisnya, peraknya berapa banyak, emasnya berapa banyak, semuanya ditentukan oleh Allah.
dan disampaikan kepada Musa. Dan sebelum dibangun, Allah sudah memvisualisasikan kepada Musa di atas gunung, nanti kalau jadi seperti ini bentuknya, kandil atau lampu atau pelita emas itu nanti akan seperti ini. Kemudian tabut itu akan seperti ini. Tiranya sudah divisualisasikan oleh Allah kepada Musa. Dan bukan Musa yang mengerjakan. Bahkan yang mengerjakan pun Allah sendiri yang memberikan kemampuan hikmat kepada mereka. Dan saya pernah membaca satu buku eskatologi bahwa bangunan bait Allah itu adalah bangunan termahal yang pernah ada. Dan orang Israel berani mempertaruhkan hidupnya kalau ada orang yang menghina bait Allah. Kalau ada orang yang menghina bait Allah. Jadi sekaligus kebanggaan bagi umat pilihan Allah. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah ini, selain menunjukkan bahwa itu adalah kebanggaan, Yesus juga menunjukkan bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah hidupnya. Dan selanjutnya kita akan melihat apa artinya bagi kita pada zaman ini. Kalau kita melihat kembali ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Yesus berkata, di sini dikatakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati yang berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Rupanya sudah terjadi di sini alih fungsi. Dan Yesus melihat itu sebagai pencemaran bait suci. Memang secara teknis, setiap hari Paskah, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem membantu mereka yang jauh, yaitu mereka-mereka diaspora yang dalam perserakan. Mereka dibantu supaya apa? Karena mereka tidak mungkin membawa kambing domba, lembu sapi atau merpati yang akan mereka persembahkan, mereka bawa dari tempat mereka datang. Sehingga mereka jualan di pelataran bait Allah. Tapi apa yang menjadi perhatian Yesus? Ini sudah dialih fungsikan. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus begitu marah. Ya, begitu marah. Kalau apa tindakan yang dilakukan Yesus di sini? Membuat cambuk, mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja dibalikkannya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana suasana saat itu. Yesus yang biasanya mengajar, Yesus yang biasanya mengadakan mujizat, sekarang Yesus murka secara fisik. Ya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-15, itu terjadi ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Momentumnya ketika hari raya orang Yahudi sudah dekat. Dan di sini kata murid ditulis, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi tindakan ini pun mengakibatkan kemarahan bagi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka bertanya, apa dasar, apa alasanmu melakukan semuanya itu?
Tapi perkataan murid-murid sudah jelas, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Sehingga kalau kita lihat di sini, ucapan Yesus yang mengatakan rombak, atau dalam perikop paralelnya mengatakan rubuhkan bait Allah atau bait suci ini sebagai perbuatan bercela atau penghinaan. Dicemarkan saja itu bisa mengakibatkan murka. Tapi Yesus justru mengatakan rubuhkan bait suci atau bait Allah ini, aku akan membangunkannya atau mendirikannya dalam 3 hari. Makanya mereka mengatakan 3 hari ini dibangun 46 tahun. Saudara-saudara, ada satu bukti lain. Stefanus dilempari atau dirajam dengan batu sampai mati. Itu ada 4 tuduhan. Salah satunya itu adalah menghina bait Allah. Ya, salah satunya. Waktu saya memahami hal ini beberapa tahun yang lalu, saya melihat ada kemiripan orang di tetangga kita. Jangan hina Nabi. Mereka sangat menghormati Musa. Lalu Yahweh Allah Israel, bait Allah, dan yang terakhir apa? Hukum Taurat. Stefanus dirajam dengan batu karena mereka menganggap bahwa dia menghujat Musa dan Allah. Dia menghina bait Allah dan hukum Taurat. Kalau kita membaca hal itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Coba kita lihat ayatnya next. Di situ dikatakan, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Kemudian ayat yang ke-13, lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini, artinya bait Allah atau bait suci dan hukum Taurat. Salah satu yang dituduhkan kepada Stefanus adalah hal yang sama. Dan perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang kedua, yang mengatakan rubuhkan bait suci ini, bait Allah ini aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Itu juga mereka sampaikan ketika Yesus diadili. Dan Yesus itu dianggap layak dihukum mati. Karena dia berkata robohkan atau rombak bait Allah atau bait suci ini. Tetapi seperti ayat yang kita baca tadi, mengertilah murid-muridnya bahwa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Setelah Yesus bangkit, lalu mereka percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa ia akan mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kita baca kembali dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat nats ini, firman ini, sebelum kita nanti akhirnya merayakan, mensyukuri bagaimana Yesus mati di kayu salib supaya kita hidup, dia bangkit supaya kita dibenarkan. Apa aplikasinya bagi kita orang-orang percaya?
Apakah makna menguduskan bait suci bagi orang percaya? Saya menyampaikan 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, menyadari bahwa Yesus menyucikan manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Tidak ada cara lain. Yang kedua, supaya kita orang-orang percaya menguduskan hidup kita untuk Allah. Dan yang ketiga, memberikan persembahan hidup dan kudus bagi Allah. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu menguduskan bait suci, menyadari bahwa Yesus menyucikan manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Karena apa saudara-saudara? Setelah saya pelajari ternyata itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Bukankah banyak orang datang kepada Yesus pada waktu dia melayani di muka bumi, tapi yang mereka mau lihat adalah mujizat. Yang mereka harapkan adalah mujizat yang dilakukannya. Tapi Yesus selalu memberitahukan kepada mereka bahwa tujuan utamanya bukan mengadakan mujizat. Dan kita perlu tahu itu. Jadi kalau saudara mengajak orang ke gereja, boleh ceritakan tentang mujizat. Tapi ada yang lebih penting daripada itu datang kepada Yesus, yaitu supaya dosamu diampuni dan kamu memperoleh kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal. Bukan berarti salah kalau kita katakan kalau kamu datang kepada Yesus kamu diberkati, itu tidak salah. Tapi kita harus menyampaikan secara benar, jangan sampai orang datang kepada Yesus, orang datang ke gereja hanya supaya diberkati. Tetapi datang kepada Yesus adalah supaya diselamatkan. Itulah tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Saudara boleh baca di dalam perjanjian lama, mujizat sudah terjadi sejak zaman dahulu. Melalui Musa, melalui Elia, Yosua dan banyak lagi nabi-nabi lain. Mujizat terjadi. Kesembuhan iya, memberi makan iya, menghidupkan orang mati juga sudah pernah terjadi. Artinya, kalau hanya untuk membuat mujizat-mujizat itu, Yesus tidak perlu turun dari sorga menjadi manusia, apalagi disalibkan. Jadi apa tujuan utamanya? Menyelamatkan manusia. Sebab tanpa pengorbanan, tidak ada pengampunan. Manusia tidak ada satu orang pun yang layak dijadikan korban tebusan. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah lah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 46. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini poin utamanya. Ini poin utamanya. Untuk menjadi tebusan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi satu-satunya penebus itu adalah Yesus Kristus. Tanpa penebusan Yesus Kristus tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan, saudara-saudara. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya saudara-saudara, hanya pengorbanan Kristuslah yang menjadi
menjamin pengampunan sehingga kita disucikan dari dosa. Hanya lewat pengorbanan Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau kita membaca apa yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, artinya ketika Yesus berinkarnasi, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kalau Yesus tidak datang dalam rupa manusia, tidak dalam bentuk tubuh, tidak mungkin dia menjadi korban tebusan. Tidak mungkin. Dia harus menjadi manusia, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Bagaimana Allah menjadi manusia dengan proses serupa dengan manusia kecuali satu. Dia dikandung dari Roh Kudus. Tapi mulai proses dikandung sampai melahirkan, dia seperti manusia pada umumnya normal. Maka dikatakan inkarnasi. Engkau menyediakan tubuh bagiku. Jadi kita perlu menyadari bahwa hanya melalui pengorbanan Kristus. Itu sebabnya dikatakan di sini, rombak bait Allah ini atau rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi murid-muridnya, mengertilah murid-muridnya yang dimaksudkannya dengan bait Allah yang dirobohkan itu adalah tubuhnya sendiri, di mana dia akan mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Sebuah lagu mengatakan apa? Penebusku hidup. Dan sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Ayub sudah mengatakan itu. Aku yakin penebusku hidup. Itu sebabnya darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Karena apa? Kalau lembu, sapi dikorbankan, sesudah mati dia akan tetap mati. Tapi Yesus bangkit kembali. Kalau Yesus mati saja, tidak bangkit, tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Saya tidak mau mengikut Yesus kalau dia tidak bangkit. Mungkin saya kagum, mungkin saya mengikuti teladannya, tapi tidak mengikuti dia. Sebab itu, saya mau katakan kepada kita semua, pengikut Yesus adalah pengikut pribadi yang hidup. Kita bukan pengikut Musa. Kita mempelajari pengajaran Musa. Tapi bukan pengikut Musa. Karena Musa setelah dia mati, dia tidak bangkit. Ya, bukan pengikut Abraham. Tetapi pengikut Yesus. Maka disebut Kristen. Itu yang pertama. Sadari bahwa tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan selain penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Supaya kita ketika memuji dia, kita boleh bersyukur atas berkatnya, atas mujizatnya. Tapi ucapan syukur yang terutama adalah atas pengorbanannya. Itu tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan apapun. Lalu yang kedua, kalau kita sudah tahu Yesus mati untuk menyucikan kita dari dosa, maka yang menjadi kewajiban kita harus menguduskan hidup kita bagi Allah. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Apakah itu lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apa yang kita makan. Yang membuat kita menjadi tidak kudus di hadapan Allah, itu kita harus singkirkan. Karena apa?
Karena tubuh kita atau hidup kita adalah bait Allah. Sejak kapan tubuh kita menjadi bait Allah? Setelah Yesus mati di kayu salib, kita percaya kita diampuni, maka Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam hari menjelang hari raya Paskah itu. Betapa seriusnya orang menjaga bait Allah itu. Karena apa? Kudus, sakral, dan itu menjadi kebanggaan. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa bagi kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Tidak tahukah kamu? Ini disampaikan kepada jemaat di Korintus yang mereka punya latar belakang hedonisme. Sebagai kota pelabuhan perdagangan, mereka punya banyak makanan kemewahan dan tidak terluput dengan penyembahan berhala. Dan Paulus ingatkan, cara hidupmu, cara makanmu. Perhatikan, tubuhmu adalah bait Allah. Waktu saya mempelajari dulu sejarah gereja, dicatat dalam sejarah ada kebiasaan orang-orang di Korintus. Makan sekenyang-kenyangnya. Kalau sudah kenyang, harus gak boleh berhenti. Tapi bagaimana caranya supaya bisa makan lagi? Maaf ini ya. Boleh didengar tapi jangan dicoba. Mereka akan pergi, lalu mereka akan rogoh itu kerongkongannya supaya bisa keluar lagi agar bisa makan lagi. Karena terlalu banyak yang mau dimakan. Selain mereka berzina, percabulan. Tapi Paulus mengingatkan kepada orang Korintus, kepada orang percaya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Siapakah saya? Siapakah saudara? Roh Allah tinggal dalam kita. Bagaimana hal itu mungkin? Karena tubuh kita sudah disucikan. Karena kita sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus. Maka ada hal yang sangat serius di sini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Jadi kalau ini sejarahnya secara fisik, kalau orang menghina bait Allah, dia akan dibinasakan. Tetapi kepada orang percaya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri, kita najiskan, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab apa? Sebab bait Allah itu adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Bukankah itu suatu kebanggaan, saudara-saudara? Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tapi kebanggaan tidak cukup. Tapi bagaimana kita menghargainya? Menjaga. Seorang dosen yang pernah mengajar saya, dia mengatakan, bunuh diri itu berbagai macam cara. Dengan menembak dirinya sendiri, ada orang yang memotong urat nadinya, ada yang terjun dari ketinggian. Tapi dia bilang, yang saya menarik, itu yang semua yang saya sebut tadi, udah buat biasa. Tapi ada orang bunuh diri pelan-pelan, dia bilang. Merokok, mengkonsumsi narkoba, itu bunuh diri secara pelan-pelan. Dia bilang. Ya, kalau saudara ada yang merokok dan tersinggung, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebab kalau sampai saudara tidak tersinggung, tidak berubah. Rokok, mengkonsumsi narkoba, makan tidak terkendali, itu bunuh diri secara pelan-pelan.
Ya memang semua pasti mati juga. Alkitab bilang kan, manusia mati ditetapkan satu kali, sesudah itu dihakimi. Ya udahlah, toh semua juga mati. Tetapi kan penting juga hidup sebelum mati, bagaimana kita hidup. Jangan main-main. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Artinya membuat tubuh kita yang adalah bait Allah menjadi rumah doa. Dalam Matius 21 ayat 13 sampai 13, 21 ayat 12 sampai 13 yang merupakan perikop dari Yohanes 2 tadi, saya mengutip ada 2 ayat di sana. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kita baca ayat 13 bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jelas, rumahku disebut rumah doa. Kalau saudara dan saya sudah mensyukuri dan bangga bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka jadikanlah hidup kita secara total sebagai rumah doa. Jangan lagi ada akar pahit. Jangan ada kebencian. Ada rencana-rencana jahat. Kalau itu semua ada, maka terjadilah kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Harusnya rumah doa, tapi beralih fungsi jadi sarang penyamun. Dan yang terakhir, memberikan persembahan hidup sebagai persembahan yang kudus. Artinya apa saudara-saudara? Menjadikan tubuh kita sebagai persembahan. Menjadikan tubuh kita sebagai persembahan. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa ada kata demi kemurahan Allah? Karena kita diampuni, diselamatkan, itu karena anugerah. Kalau bukan demi kemurahan Allah, saudara mempersembahkan tubuh, berkorban melayani, itu enggak sejati. Ya adalah baik. Oh Tuhan sudah tolong saya mau melayani Tuhan, itu baik. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya katakan, tempatkan yang terutama itu menjadi yang terutama. Paulus mengatakan demi kemurahan Allah. Ini di atas semuanya. Artinya saudara sedang susah, bukan berarti jadi berhenti mempersembahkan tubuh. Karena alasannya apa? Demi kemurahan Allah. Kalau saudara mengalami gangguan kesehatan, tidak terhalang mempersembahkan tubuh. Karena alasannya demi kemurahan Allah. Bukan demi aku sudah sehat, aku sudah diberkati. Bukan salah, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu. Sehingga apapun keadaan kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Karena apa? Kita hidup dalam kemurahan Allah. Dan di sini diminta apa yang dipersembahkan? Hidup kudus, berkenan kepada Allah. Itu baru sejati.
Kalau hanya hidup dalam arti bergerak, semua yang datang ke gereja itu adalah orang yang hidup. Tapi ketika dia datang, menjaga kekudusan tidak dalam hidupnya. Berkenan atau tidak dalam hidupnya. Ketika ibadah, apakah dia fokus kepada Tuhan? Itu perlu. Jangan-jangan ada istilah saya dengar dulu, dislocation, dislokasi. Dia ada di gereja, tapi pikirannya di ATM. Dia di gereja, pikirannya di Lapo. Saya baru tahu orang Tangerang itu, walaupun bukan orang Batak, tahu apa itu Lapo. Ya, saya ingatkan orang mahasiswa atau apa saya katakan, saya tidak menyalahkan, saya tidak mengatakan tidak boleh orang memakai Alkitab elektronik yang ada di handphone. Tapi tolong ketika engkau menggunakan itu di gereja, yang lain semua nonaktifkan. Jangan hanya suaranya. Sekalipun kamu bisa berkata, walaupun saya lagi baca Facebook, saya bisa dengar khotbah, saya juga bisa. Saya sering orang kecelek dengan saya. Kalau saya lagi baca, orang lagi lewat ngobrol, lalu selesai. Jadi gini tadi ya, loh kamu dengar juga ya? Saya bisa dengar, saya bisa tangkap. Saya nonton TV, baca buku, dengar orang ngomong, saya bisa. Tapi kalau ibadah, saya tidak mau ada yang lain. Fokus sama Tuhan. Jadi bukan soal saudara bisa dengar atau tidak sambil melakukan itu, bisa. Kenapa tidak? Tapi apakah itu kudus? Kalau sudah begitu caranya, saya katakan tidak. Pikiran kita saja di luar, itu sudah tidak kudus. Artinya apa kudus? Dikhususkan. Udah datang di rumah Tuhan, menghadap Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tapi pikirannya bercabang, itu tidak kudus saudara-saudara. Hidup kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan tidak mau kalau tidak sejati. Makanya standar persembahan di perjanjian lama menggambarkan hal itu. Tidak bercacat dan tidak bercela. Jangan main-main. Makanya Yesus sangat marah. Walaupun ada pesan lain di sana, mereka diingatkan tentang bait Allah itu harus kudus. Dan dari hal itulah teologi Paulus menggiring kita kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Menjadikan kita bait Allah. Jangan jadikan sarang penyamun. Harusnya bait Allah itu menjadi, apa kata Alkitab tadi? Rumah doa. Karena kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Kristus Yesus. Dia yang menebus kita. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita kredit rumah belum lunas bisa ditempati saudara-saudara. Ya kan? Beli motor, kredit bisa ditempati. Yesus bayar lunas loh. Dia berhak sepenuhnya. Tapi kalau yang dikredit nggak mampu kan bisa ditarik. Ini nggak bisa ditarik, udah lunas. Jadi jangan persembahkan setengah-setengah. Karena apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi ketika kita masuk penghakiman, kita tidak dituntut lagi karena apa? Sudah ada tanda lunas. Loh kok lunas? Sudah ada yang bayar. Yaitu Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Itu adalah harga yang termahal dan tidak bisa diganti, dinilai dengan apapun.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, supaya ketika kita merayakan Paskah, benar-benar kita tundukkan diri kita. Kita biarkan diri kita dievaluasi oleh Tuhan. Kalau Yesus sudah menyucikan saya dengan pengorbanannya, apakah saya sudah menguduskan hidup saya untuk kemuliaannya? Karena tidak ada korban lain. Tidak ada korban pengganti. Hanya pengorbanan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, menguduskan bait Allah atau bait suci, sadarilah bahwa Yesus menyucikan hidupmu lewat kematiannya pada kayu salib dan kebangkitannya. Ingat selalu korban Kristus. Kemudian kuduskanlah hidupmu untuk Allah. Dan berikanlah persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan saja dalam ibadah, kita harus serius. Tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya mau katakan, kalau dalam ibadah saja sudah di gereja, di bait Allah, saudara tidak bisa serius beribadah. Saya sangat ragu saudara bisa serius melakukan ibadah pribadi, ibadah keluarga. Jangan-jangan, saya doa pagi tapi sambil masak. Kuduskan hidupmu. Caranya bagaimana? Kuduskan waktumu, khususkan waktumu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami hampiri Engkau Tuhan, tubuh kami adalah rumah Allah. Tubuh kami harus kudus, agar Allah kami tinggal di dalam kami. Tetapi dalam perjalanannya ya Tuhan, seringkali kami mengabaikan kekudusan tubuh kami. Kami melakukan hal-hal yang kami anggap biasa, tetapi ternyata itu telah mengotori tubuh kami yang adalah rumah Allah itu. Karena itu Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menguduskan tubuh kami yang adalah rumah Allah. Terima kasih Tuhan, juga ajar kami menghargai bukan hanya rumah Allah secara rohani itu tubuh kami, tapi rumah Allah di mana kami bisa berada bersama untuk berbakti. Kami menguduskan gereja kami menguduskannya, menghargai dan menghormatinya, sehingga kami nyaman berada bersama-sama saat kami beribadah. Kami nyaman bersama-sama saat kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan hanya tubuh kami yang kami kuduskan, tapi gereja kami juga kami kuduskan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan yang ampuni dan sucikan kami, dan menolong kami untuk melangkah lebih baik lagi. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tohab Simangunsong. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua, kuduskan kami, layakkan kami oleh darah dan tubuh Tuhan, sehingga saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami diberkati, kami dilayakkan dan Tuhan dipermuliakan. Berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami yang berharga, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami sambut dengan syukur perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tertumpah Darah Penebus. Darah penebus di atas salibnya,
yang dipecah-pecahkan karena kita semua yang berdosa. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti atau hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Tertumpah darah penebus. Tertumpah darahnya untuk membasuh dosa saya dan saudara. Sekalipun besar dosaku dan dosamu, dihapus olehnya. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang kita angkat bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita Dalam minum nama dengan Tuhan Yesus. percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita ucapkan Haleluya syukur. Yesus. Kita berterima kasih. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dibimbing. Kita sama-sama mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan sangat besar. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Yes, sampai. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dibimbingkan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami adalah domba-domba yang tersesat dan pasti binasa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kami ditemukan, dibawa pulang ke jalan yang benar dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, biar kami semakin diingatkan akan besarnya kasih Tuhan dan pengorbanan di kayu salib, dan itu membuat kami semakin menghargainya. Biar kuasa Tuhan melalui roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan buat kami, semakin kami rasakan dan semakin berkuasa atas hidup kami, membuat kami bisa benar-benar menjadikan tubuh kami ini rumah Allah. Tubuh kami ini bait suci Allah yang memuliakan Allah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami, dan sebelum kami pulang hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Limpahi dengan berkat sukacita, berkati dengan kesehatan dan pemeliharaan, berkati usaha dan pekerjaannya,
Berkati apa yang dikerjakan dan diusahakan, sehingga berkat Tuhan melimpah untuk kesejahteraan keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Korban, persembahan, biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan, membawa persepuluhannya kepada Tuhan, baik yang dibawa hari ini, maupun yang ditransfer lewat rekening untuk gereja. Tuhan, limpahilah dengan berkat dan sukacita damai sejahtera, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat, dan kami serahkan semua pada Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah dalam rangka masa raya Paskah yang kami akan adakan tanggal 7 sampai 8 April, hari Jumat dan Sabtu minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Beri kami semua kesehatan, beri kami sukacita, dan beberapa anak-anak-Mu yang tidak bisa berangkat karena faktor-faktor pekerjaan. Tuhan Yesus tolong biar mereka tetap bisa merayakan hari bersejarah itu dalam aktivitas mereka, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima